Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya, RR Sophia Ratnahariati, dalam materi pembelajaran mengenai studio perancangan arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi mengenai analisis site atau analisis tapak. Baik, kita langsung saja memasuki ke materi pembelajaran. Untuk kita merancang sebuah karya arsitektural, akan sangat penting bila sebelumnya kita memperhatikan lebih dahulu potensi-potensi apa saja yang ada pada sebuah site atau tapak. Sehingga kita perlu melakukan suatu bentuk analisis yang nantinya akan menjadi dasar untuk membuat konsep perancangan arsitektural. Pengertian set sendiri adalah suatu wilayah atau bentang tempat yang nantinya akan memiliki suatu kelebihan yang mendukung fasilitas atau fungsi atau bangunan yang akan dibangun. Terdapat dua istilah mengenai tapak atau set. Yang pertama, set planning. Set planning adalah suatu proses pemahaman kualitas tapak dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi karakter tapak dengan memadukan program kebutuhan. Perencanaan tapak atau set untuk mengolah tapak atau bentang dan fasilitas atau bangunan yang saling berkesesuaian. Kemudian yang kedua adalah set condition. Set condition adalah kondisi tapak yang terdiri dari unsur positif dan unsur negatif. Tujuan dari analisa set yang pertama adalah pemahaman terhadap kualitas tapak dengan mempertimbangkan karakter tapak dan program kebutuhan ruang. Kemudian yang kedua, menilai dan mengevaluasi kondisi tapak baik positif dan negatif. Kemudian yang ketiga, merencanakan dan menyesuaikan tatanan fisik tapak dengan program fasilitas atau fungsi atau bangunan dalam tapak, yang terdiri dari memelihara lingkungan alami dengan pengolahan tapak atau land development dan sistem utilitas tapak. Kemudian set entrance, di mana di situ terdapat sistem dan konfigurasi sirkulasi. Kemudian yang ketiga, posisi, komposisi, orientasi, dan konfigurasi massa, serta ruang terbuka. Kategori analisis site. Saat menganalisa set, perlu diperhatikan fungsional manusia, melayani keperluan rekreatif, serta menjaga proses alam yang terdiri dari lingkungan fisik atau biologis. Kategori yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama potensi tapak. Dapat digunakan sebaik mungkin seperti sumber literatur, view, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, persoalan tapak. Yang diperhatikan adalah vulnerable yang perlu di-upgrading atau di-improvement. Kemudian fitur tapak. Terdapat keistimewaan yang khas, menyenangkan, dan harus dilindungi. Serta yang terakhir adalah tanda bahaya. Bagaimana menghindari sebuah bencana dengan teknik pematangan yang mahal. Lingkup analisis site sendiri, garis besar analisis site terdiri dari lokasi, kemudian atas permukaan tanah, dan bawah permukaan. Sedangkan unsur analisis site antara lain, yang pertama lokasi, kemudian lingkungan, lalu ukuran dan peruntukan, setelah itu status lahan dan peruntukan, fisik dasar yang terdiri dari iklim, topografi, serta klimatologis, fisik binaan, sirkulasi, prasarana, indera atau sensori, serta penduduk dan sosial budaya. Untuk membuat sebuah karya arsitektural diperlukan sebuah proses perencanaan dan perancangan yang terstruktur. Yang pertama adalah persiapan. Di sini terdapat sebuah acuan pengembangan dengan melihat jenis kegiatan, kemudian visi misi, lokasi, dan program tapak yang mendukung rencana pembangunan. Kemudian pengembangan program. Di sini kita memerlukan informasi mengenai syarat besaran ruang, kebutuhan ruang, kemudian hubungan fungsional, syarat antar komponen, kemudian standar kebutuhan, dan segala hal yang berhubungan tentang pelaku dan peruangan. Kemudian juga perlu dilakukan pemilihan dan analisis tapak. Setelah tapak terpilih, kita menganalisa tapak dengan potensi dan juga kekurangannya. Apakah layak dibangun atau tidak,
Jadi kita biasanya memerlukan beberapa alternatif tapak. Lalu setelah kita menemukan tapak yang terpilih dan layak untuk dibangun, kita masuk ke tahap penyusunan konsep rencana. Di sini kita akan melihat tentang struktur ruang dan menyesuaikan program ruang dengan tapak. Kemudian terdapat beberapa konsep rencana tapak yang akhirnya konsep terpilihlah yang akan ditentukan untuk dikembangkan menjadi sebuah gambar atau desain. Konsep terpilih ini sebelumnya dilakukan evaluasi dari alternatif-alternatif konsep rencana tapak tersebut. Nah, setelah kita sudah menentukan konsep rencana terpilih, kemudian kita menyusun rencana tapak. Rencana tapak di sini terdiri dari tata letak, tata massa, kemudian prasarana, dan landscape. Setelah itu, kita masuk ke tahap akhir untuk sebuah program desain perancangan. Yang pertama adalah gambar desain yang terdiri dari set plan, denah, tampak, potongan, detail arsitektur, detail struktur, utilitas, dan mechanical electrical. Kemudian untuk proses perencanaan dan perancangan, terdapat 4 tahapan besar. Yang pertama adalah programming, skematik, desain awal, dan desain akhir. Di sini untuk programming terdapat gagasan awal proyek yang terdiri dari penetapan judul, maksud dan tujuan, kemudian kita melihat data proyek dari pemiliknya, tanah, hidrologi, topografi, sosial budaya, dan ekonomi, kemudian pernyataan masalah, jadi kita menemukan masalah secara sosial, ekonomi, fisik, juga tekniknya, lalu biasanya kita melakukan studi presenden atau studi banding. Di tahap programming ini juga terdapat kebutuhan aktivitas. Kita melihat analisis tapak atau insight yang terdiri dari analisis tanah, hidrologi, klimatologi, topografi, dan lingkungan. Kemudian kita melihat juga analisis lingkungan atau offsite yang terdiri dari aspek sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Setelah itu semua, akhirnya kita menemukan sebuah tinjauan master plan yang terdiri dari kesesuaian terhadap pola perkotaan dan pelayanan kota, fasilitas, dan lingkungan sosial. Jika tahap programming yang terdiri dari fakta dan analisis ini telah selesai, kita masuk ke tahap konsep yang skematik. Di sini kita membuat schematic plan 2D yang terdiri dari zoning, kebutuhan ruang, kebutuhan aktivitas, spasial, kemudian sirkulasi, tata hijau, serta pembentukan muka tanah. Dari schematic plan 2D ini, kita membuat schematic design 3D yang biasanya merupakan bentuk dari market studi ataupun juga gubahan massa secara digital. Setelah kita menyelesaikan proses konsep skematik, kita masuk ke pradesain atau di sini adalah desain awal. Biasanya kita mengaplikasikan konsep menjadi olahan desain. Di sini terdapat beberapa alternatif dari desain yang akan kita pilih sebagai desain akhir. Kemudian jika kita sudah menentukan desain yang akan kita pilih atau bentuk yang akan kita pilih dari gubahan massa ataupun gubahan bentuk, serta memasukkan peruangan yang nantinya akan kita tentukan, akhirnya kita masuk ke pengembangan desain atau desain akhir. Di sini kita membuat sebuah paket gambar perencanaan yang kompleks, yaitu layout plan, landscape plan, planting plan, evaluation plan, drainage plan, utility and mechanical electrical plan, detail arsitektur, detail struktur, serta perspective plan. Untuk set inventory, terdiri dari existing and contextual condition. Di sini yang pertama kita lihat adalah physical attribute, yang terdiri dari topografi, hidrologi, soils, geologi, dan microclimate. Kemudian untuk biological attribute, terdapat ecological community. Di sini kita melihat segala bentuk green infrastruktur, kemudian vegetation, serta wildlife. Bagaimana kondisi sekitar, apakah terdapat habitat yang perlu dilestarikan atau tidak. Kemudian cultural attribute. Di sini kita melihat land use, open space, regulation, property, sensory perception, serta infrastruktur. Untuk set inventory yang pertama yaitu physical, di sini kita melihat bentuk, ukuran, dimensi, relasi, serta
keterkaitan antar set atau tapak, kemudian kondisi dan keadaan tanah, porositas, daya dukung, daya pikul, dan keasaman. Kemudian topografi, di sini kita melihat elevasi atau kemiringan atau slope. Kemudian hidrologi, kita melihat permukaan air tanah, kemudian juga besar dan arah aliran air hujan. Kemudian geologi, ini adalah melihat bentuk bentang, kemudian bahaya seismik yang misalkan di sana adalah area pegunungan yang masih aktif, jadi perlu diperhatikan kebencanaannya juga. Kedalaman tanah keras atau tidak, apakah dia tanah bergerak atau tidak. Kemudian iklim, cahaya matahari, dan arah angin. Nah, di sini adalah sebuah pemetaan mengenai daerah puncak bukit dan daerah lembah yang digambarkan dengan notasi tanda yang berbeda. Di sini ada contoh juga contouring yang biasanya dibuat dengan keterangan seperti ini. Jadi kita menemukan titik set yang tertinggi, kemudian apakah di sana terdapat gundukan tanah, atau danau, atau kekasan dari muka tanah. Lalu kita juga menentukan sudut kemiringan yang ada pada site tersebut. Kemudian untuk area masuk air hujan ataukah apa terdapat genangan, ya, jadi kita juga melihat aliran air permukaan di sana. Ini adalah contoh peta kontur yang sudah diaplikasikan kepada sebuah gubahan massa dari sebuah sekolah. Kemudian untuk pembahasan mengenai iklim di Indonesia, iklim dibagi menjadi 3 macam, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Untuk iklim musim biasanya dipengaruhi oleh angin muson yang berubah-ubah tiap periode tertentu, sementara untuk iklim tropis, karena Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, artinya wilayah kita berada di zona tropis, sehingga akan mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun. Dampaknya suhu udara cenderung tinggi, kelembaban tinggi, dan curah hujan juga tinggi. Untuk iklim laut, iklim ini tentu berkaitan dengan kondisi laut di Indonesia. Perairan laut banyak, dan juga penguapan airnya banyak, serta curah hujannya tinggi. Ini adalah arah mata angin. Kemudian set inventory yang kedua adalah biologikal. Di sini kita melakukan identifikasi vegetasi, kemudian identifikasi keragaman habitat, serta juga menemukan beberapa jenis tanaman tertentu yang mempunyai makna simbolik yang memiliki arti penting pada suatu kebudayaan. Vegetasi menjadi hal yang sangat penting terhadap perencanaan tapak dan memerlukan pemilihan jenis vegetasi sesuai dengan berbagai pertimbangan dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan, ekosistem, dan budaya. Fungsi vegetasi sendiri adalah mengurangi pencemaran udara atau CO2, penyerap kebisingan, penghalau silau, pembatas pandang, pengarah, kemudian memperindah lingkungan, penahan benturan, pencegah erosi, dan habitat satwa, serta pengalihan parkir ilegal. Di sini kita melihat gambar ketentuan peletakan tanaman yang berfungsi sebagai penyerap kebisingan, kemudian sebagai penghalau silau, juga ada sebagai pengarah, ataupun sebagai pembatas pandang. Di sini juga terdapat gambar yang memperlihatkan tanaman sebagai pemecah angin. Kemudian berlanjut ke bentuk dan tajuk tanaman. Bagian yang menjadi pertimbangan pemilihan tanaman adalah bentuk tanaman yang mencakup morfologi, batang, cabang, daun, bunga, serta buahnya, kemudian tinggi dan tajuk, yang terkait dengan keharmonisan, keserasian, dan keselamatan. Dalam arsitektur landscape, pemilihan morfologi, tinggi, tajuk tanaman, dan penempatan tanaman menjadi elemen landscape yang penting untuk dipertimbangkan. Tanaman memiliki beberapa bentuk tajuk atau kanopi. Bentuk tajuk tanaman yang umum ditanam di jalan, misalkan, ada berbentuk bulat, berbentuk oval, berbentuk tombak atau segitiga, berbentuk payung, menyebar, dan berbagai macam bentuk lain. Di sini kita melihat
gambar bentuk-bentuk tajuk, juga tinggi tanaman. Kemudian set inventory yang ketiga adalah kultural. Di sini kita perlu memperhatikan identifikasi peruntukan lahan atau land use, lalu melakukan identifikasi regulasi lokal berkaitan dengan ketinggian bangunan, kepadatan dan tipe bangunan, serta peruntukan izin bangunan. Kemudian yang terakhir, kita juga perlu memperhatikan utilitas di dalam dan di sekitar set. Di sini kita perlu melihat sanitasinya, drainase, air bersih, serta listrik. Ini adalah contoh analisis untuk set inventory yang kultural. Kemudian kita juga melihat jalan di sana seperti apa, apakah ada jalan raya, kemudian dibagi berapa jalur, kemudian diakumulasikan juga dengan kebisingan dan penempatan parkir, serta area pejalan kaki. Masih di set inventory kultural, kita juga memperhatikan sirkulasinya, kelas jalan, kepadatan jalan, kemudian jalur pejalan kaki, dan kendaraan, serta jenis angkutan. Kemudian kita juga mengidentifikasi histori dari area sekitar, apakah ada bangunan atau landmark yang merupakan situs arkeologis. Lalu kita melihat sensorinya dari visibilitas, kualitas visual, serta kebisingan yang ada. Kemudian masuk ke site suitability. Kita sebelumnya sudah menentukan program dan existing atau condition dari set ataupun landscape yang kita pilih. Nah, kemudian masuk ke tahap overview, yaitu proses untuk menentukan kesesuaian antara fungsi atau fasilitas yang akan dibangun dengan situasi set yang tersedia dengan step sebagai berikut. Yang pertama, menyusun peta tematis terhadap set. Lalu yang kedua, memetakan potensi positif dan negatif pada set sesuai dengan fasilitas tertentu. Kemudian yang ketiga, seluruh peta potensi tematis diintegrasikan untuk menentukan peletakan massa, ruang, fungsi, utilitas dalam site. Nah, jadi tahapannya seperti ini. Kita lakukan dulu penilaian potensi negatif dan positif yang dilakukan secara tematis. Kemudian setelah itu, kita akhirnya mendapat posisi terbaik untuk membangun. Di sini kita bisa melihat tahapan bagaimana sebuah set dari semua boleh terbangun sampai akhirnya ditentukan area mana yang menjadi area terbuka, kemudian area mana yang merupakan area terbangun. Sebuah set atau tapak secara administratif merupakan lokasi yang seluruhnya boleh dibangun pada gambar A. Tetapi pada prakteknya ada batasan-batasan yang bersifat positif seperti view, akses, utilitas, dan lain-lain. Serta juga ada yang bersifat negatif seperti regulasi, kebisingan, akses, dan lain-lain, yang juga akhirnya perlu dipertimbangkan sehingga luasan daerah yang boleh terbangun akan disesuaikan. Jadi tahapannya seperti gambar ABCD ini. Proses penentuan dari A ke B ke C ke D itu biasanya melalui tahapan pengolahan bentang tapak atau set, penentuan peletakan bangunan masif dan orientasinya, penentuan fungsi ruang terbuka, kemudian penentuan jalur sirkulasi, serta penentuan sistem utilitas. Kemudian untuk bentang set, kita juga perlu diolah sehingga mempermudah aliran hujan di permukaan, kemudian aplikasi sistem drainasi, penempatan struktur, bangunan, jalan, dan lain-lain, serta view. Pada set yang berkontur, perlu penyesuaian-penyesuaian sehingga kemiringan atau slope memenuhi kriteria dan persyaratan yang difungsikan. Untuk slope yang terlalu datar atau kurang dari 1%, biasanya tidak direkomendasikan, kecuali untuk ruang terbuka yang memungkinkan adanya genangan air. Untuk slope 1-5% merupakan kemiringan yang ideal untuk ruang terbuka aktif dan bangunan masif lain, seperti bangunan, parkir, dan lapangan olahraga. Halaman dan lapangan rumput bisa dibuat dengan kemiringan 1%, perkerasan dan trotoar dibuat dengan kemiringan 2%. Kemudian untuk yang slope landai, 5-10%,
kemiringan yang masih ideal untuk fungsi ruang terbuka aktif, tetapi perlu dipertimbangkan perletakan terhadap arah kemiringan. Untuk drainase, perlu dikontrol agar tidak terjadi erosi. Sementara untuk slope curam, 10-15%, ini sebaiknya grading atau kemiringan dipertahankan untuk menghindari erosi. Kemudian untuk struktur masif seperti pada bangunan dan jalan, dibuat paralel terhadap kontur untuk meminimalkan cut and fill. Untuk slope curam atau 15%, kondisi kemiringan yang curam tidak ideal untuk hampir semua penggunaan dan fungsi. Perlu dana lebih untuk pengolahan site, jadi hal ini pasti tidak mudah dan tidak murah. Nah, di sini terdapat skema bagian mana yang perlu dilakukan recontouring untuk menyelesaikan persoalan genangan air dan penyesuaian kemiringan untuk memenuhi tuntutan fungsi tertentu. Kemiringan lebih dari 10% tidak ideal untuk fungsi tertentu. Nah, ini adalah cara dilakukan recontouring pada kontur yang berombak atau terlalu tajam, kemudian pada kontur yang split. Penzoningan bangunan masif dan ruang terbuka direncanakan dengan memenuhi beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama adalah kondisi, bentuk tapa atau set dan kontur, kemudian hierarki ruang dan organisasi sesuai tuntutan, fungsi, dan fasilitas, kemudian prinsip desain yang terdiri dari efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan, kemudian regulasi lokal yang terkait dimensi, massa, sempadan, KDB, KLB, GSB, KDH, dan lain-lain. Untuk organisasi massa pada bangunan menyesuaikan dengan kondisi kontur. Pola radial masih dapat diaplikasikan pada daerah berkontur dengan memilih daerah yang cukup luas dengan kemiringan 2-3%. Pada beberapa kasus, terutama pada daerah berkontur yang dinamis, kemiringan 5-10% menjadi ideal untuk organisasi ruang jika mengikuti kemiringan kontur. Nah, di sini terdapat gambar bagaimana daerah tertinggi dengan kemiringan 2-4% ideal untuk bangunan masif. Sedangkan daerah dengan kemiringan 2-10% ideal untuk berkegiatan di ruang terbuka. Akhirnya setelah melewati berbagai tahapan dari analisis set, kita dapat membuat sebuah desain konsep dan bagaimana nantinya bangunan akan diletakkan. Serta area mana saja yang dapat digunakan sebagai area terbuka, kemudian juga fasilitas-fasilitas dari bangunan yang akan dibuat. Misalkan di sini kita akan membuat sekolah alam. Ya, jadi kita bisa menentukan mana bangunan yang akan menjadi bangunan utama, kemudian untuk lapangan olahraga, kemudian untuk tempat bermain bebas, lalu juga lapangan dengan berbagai macam kegiatan yang di situ kita bisa lihat berbagai macam aktivitas yang mendukung kegiatan di sekolah alam. Kemudian untuk jalur sirkulasi menjadi tahapan yang juga perlu diperhatikan. Sirkulasi direncanakan untuk memenuhi beberapa pertimbangan berikut, yaitu kondisi tapa atau set dan kontur, keberadaan jalur di luar set, bentuk tapa atau set, layanan yang merata pada seluruh fungsi pada set, sesuai dengan jenis sirkulasinya. Menampilkan semua pola pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di dalam set itu sangat penting. Data mencakup durasi dan beban puncak untuk lalu lintas kendaraan dan pergerakan pejalan kaki di sekitar site, halte, bus, tepi akses lokasi, generator lalu lintas, dan lain-lain. Demikian tadi materi pembelajaran mengenai analisis site atau TAPA. Kita akan bertemu lagi pada materi-materi pembelajaran yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.